saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 1 Juli 2025, hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Kau menghendaki keselamatan kami dengan mengingatkan kami bila kami berada di jalan yang keliru. Semoga kami tekun dan berdaya tahan untuk berada di jalan yang Kau tunjukkan dalam perjuangan hidup kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Akhir-akhir ini kita mempunyai suasana atau cuaca angin kencang. Gelombang laut pun tinggi. Di Israel ada sebuah danau yang bernama Galilea. Dia besar, mungkin 3 kali danau di Bedugul. Kalau kita melewati danau itu diperkirakan sekitar 30 menit. Jarak dari Ketapang ke Gilimanuk. Karena mereka nelayan, biasa mereka melewati tempat itu. Dan ketika mereka ada di buritan, Yesus tidur dan ombak kencang. Ada angin badai yang luar biasa. Bisa membuat kapal tenggelam. Para murid yang dulu nelayan takut. Dan dia tidak pernah berpikir ada siapa di sana. Ternyata Yesus tidur, maka mereka berteriak-teriak sebagai manusia takut mati. Kita pun sama. Ya. Baru saja keluar dari gereja, ada masalah, kita takut, padahal baru saja kita mempersembahkan diri kepada Yesus. Takut. Maka rasa takut ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Yang manusiawi, tetapi bila dikaitkan dengan iman, ini masalahnya. Kali ini saudaraku terkasih, Yesus ingin menerangkan kepada kita. Kalau kamu bersama dengan aku, tidak usah takut. Siapa takut? Karena akan ada selalu solusi dari jalan keluar. Tapi karena kita mempunyai iman separuh-separuh, maka kita takut. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Yesus. Maka pesan pada pagi hari ini, di mana kita juga hari ini merayakan Hari Raya Kepolisian, kita takut karena kita tidak punya konsep dan prinsip. Iman yang ada dalam diri kita dilepaskan begitu. Kita tidak merefleksikan iman kita. Bersama dengan Yesus kita aman. Tetapi rasa takut
akan kematian itulah menjadi bagian dari hidup manusia. Maka bekal yang utama adalah relasi yang intim dengan Yesus. Di mana Yesus merupakan andalan kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, artinya kita mempunyai batas waktu di bumi ini dengan usia sekian. Dan pada waktunya kita akan menghembuskan nafas terakhir. Bagi seorang yang beriman kuat, hidup di bumi ini, mengalami kesulitan, mengalami penyakit, tetap percaya bahwa Kristus Sang Juru Selamat. Kalau Yesus dalam urusan penyakit ingin menyembuhkan, dia akan disembuhkan. Kalau harus pulang ke pangkuan Bapa, kita akan bersama dengan dia. Selalu rasa aman dan nyaman itulah yang diberikan Yesus kepada kita. Maka mari kita mengolah rasa takut, menghadirkan Yesus dalam langkah-langkah hidup kita dan mata kita, mata batin kita. Membiarkan kita betul berikan kekuatan dan semangat untuk berjalan bersama dengan Yesus. Para murid belajar berjalan bersama Yesus. Dalam apa? Penuh dengan harapan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam tahun jubileum 2025 sebelum dia pergi selama-lamanya dengan membuat tema peziarahan penuh harapan. Dan itulah langkah-langkah kita selanjutnya sebagaimana yang diuraikan Injil Matius pada pagi hari ini untuk kita. Semoga semangat untuk mengikuti Yesus. Percaya Yesus adalah andalan kita. Tetap hadir dalam hati dan pikiran kita sehingga kita boleh berjalan dengan tenang, tentram, dan damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan memberkati.